Selamat datang di pelajaran Hayat Alkitab yang dipersembahkan oleh Yayasan Perpustakaan Injil Indonesia yang menyajikan Ministry Watchmeni dan Witnessly. Witnessly melayani Tuhan dengan setia selama lebih dari 70 tahun yang berpuncak dengan studi yang mendalam mengenai seluruh kitab suci yang disebut pelajaran Hayat Alkitab. Hari ini kami dengan senang hati akan mempersembahkan cuplikan rekaman dari ministrinya dan berdiskusi bersama mengenai topik hari ini. Di akhir program, kami akan memberi Anda situs web tempat Anda dapat menemukan lebih banyak tentang ministri yang luar biasa dari kedua saudara ini. Selamat menikmati program hari ini. Di dalam semua pengalaman rohani kita perlu memiliki ekspresi yang nyata dari kehidupan Kristus melalui segala sesuatu yang kita lakukan, dalam perilaku kita, kebiasaan kita, dan dalam cara hidup kita ingin memperhidupkan Kristus. Kami sangat senang menyambut kehadiran Anda sekalian dan bersama-sama mempelajari Alkitab bersama Witnessly dalam program ini yang merupakan persembahan dari Yayasan Perpustakaan Injil. Witnessly memulai pelajaran Hayat Alkitab pada tahun 1974 dan dalam program radio ini kami memiliki kesempatan untuk menyajikan kepada Anda bagian-bagian terpilih dari kekayaan firman Allah yang telah dibukakan bagi kami. Saudara Gumulya, sekali lagi ada bersama kita untuk membahas pelajaran Hayat Kitab Roma. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Anda bersama kita hari ini. Seperti biasa, saya ingin berterima kasih karena saya telah diizinkan untuk bergabung dengan Anda. Hari ini, sebelum kita bergabung dengan Witnessly untuk mengulas pelajaran hayat yang berhubungan dengan transformasi, terlebih dahulu saya ingin menanyakan secara singkat kepada Anda mengenai perkara karunia yang ditekankan oleh Paulus dalam kitab Roma dan kitab Korintus. Paulus pasti setuju dengan apa yang disebut sebagai karunia roh. Tetapi sepertinya penekanan Paulus adalah pada karunia yang membantu kita dalam pertumbuhan hayat. Bukankah demikian? Betul. Saudara Witnessly mengambil konsep dan wahyu yang didapatkannya dari tulisan Paulus. Paulus sangat memperhatikan karunia yang berkaitan dengan pertumbuhan hayat. Mengenai karunia roh, saya percaya ini adalah sesuatu yang telah banyak disalahpahami oleh kebanyakan orang Kristen. Kami berharap bahwa penekanan pada hari ini bisa lebih terfokus pada perkara hayat. Karunia roh yang berupa mujizat dapat dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja oleh mereka yang menerima karunia untuk melakukan hal tertentu. Karunia-karunia roh yang umum, seperti karunia bahasa roh dan karunia penyembuhan, adalah hal-hal mujizat. Tetapi penekanan dalam Roma bukan pada karunia-karunia mujizat. Karunia dalam kitab Roma ini berkaitan dengan hayat. Semakin banyak hayat yang Anda miliki, semakin banyak karunia yang Anda miliki. Sebagai contoh, jika pohon bertumbuh dan menghasilkan buah, buah yang dihasilkannya bergantung pada hayat pohon itu. Demikian juga dengan kita, semakin kita bertumbuh dalam hayat ilahi yang ada di dalam roh kita, dan hayat ini mengubah atau mentransformasi jiwa kita, semakin kita dapat menggunakan karunia yang benar-benar membangun kehidupan orang lain. Sebagai contoh, kita ingin apakah waktu kita berbicara sesuatu kepada orang lain itu, kita membagikan Kristus ke dalam mereka? Apa yang kita bicarakan itu bergantung pada seberapa banyak pengalaman hidup yang kita miliki. Yang saya maksud bukanlah pengalaman hidup manusia, melainkan pengalaman hidup oleh Roh Kudus yang ada di dalam roh kita. Roh perbauran ini bertumbuh di dalam kita, dan ini memberi kita kesempatan untuk berbicara
membagikan Kristus kepada orang lain. Ada begitu banyak karunia yang dibicarakan di sini. Karunia untuk memberi nasihat itu berhubungan dengan kita berbicara, dan karunia bernubuat juga berhubungan dengan kita berbicara. Ini adalah karunia-karunia yang berhubungan dengan pertumbuhan dalam hayat. Terima kasih, Saudara Gumulya. Saya ingin sekali bergabung bersama Saudara Witness Lee untuk pelajaran hayat hari ini dari Roma pasal 12. In chapter 12, from verse Pengubahan atau transformasi dalam pelaksanaan kehidupan tubuh Kristus melalui memperhidupkan kehidupan yang normal. Yang pertama, terhadap orang lain harus ada kasih, memberi hormat, persekutuan, dan memberi tumpangan, bersukacita dengan orang yang bersukacita, dan menangis dengan orang yang menangis. Harus sehati sepikir. Semua butir ini adalah bagi Anda terhadap orang lain. Kedua, terhadap Allah, jangan kendor atau malas, roh menyala-nyala, dan melayani Tuhan sebagaikan budak. Kemudian ketiga, terhadap diri sendiri, bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesengsaraan, tekun dalam doa, membenci dan mengalahkan kejahatan, melakukan kebaikan. Keempat, terhadap penganiaya dan seteru, memberkati dan jangan mengutuk, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, jangan menuntut pembalasan sendiri. Melalui memberi makan dan minum kepada mereka, menumpukan bara api di atas kepalanya. Hidup damai dengan semua orang. Kemudian yang kelima, secara umum, siap sedia melakukan apa yang baik bagi semua orang. Semuanya itu sangat baik. Kita telah nampak definisi pengubahan atau transformasi dan ketiga butir yang berkaitan dengan pengubahan dalam pelaksanaan kehidupan tubuh, yakni persembahan tubuh, pembaruan pikiran, dan penggunaan karunia. Demi menempuh kehidupan tubuh Kristus, kita perlu satu tubuh yang telah dipersembahkan, satu pikiran yang diperbarui di dalam pengubahan jiwa, dan satu roh yang menyala-nyala. Seluruh diri kita, roh, jiwa, dan tubuh telah tercakup dalam kehidupan gereja. Untuk menempuh kehidupan gereja, tubuh kita perlu dipersembahkan, jiwa kita perlu diperbarui, pikiran kita perlu mengalami perubahan metabolis. Pikiran kita harus diperbarui bukan hanya melalui pengajaran, tetapi juga melalui pengubahan, yaitu demi tersebarnya unsur Kristus di dalam kita, sehingga terjadi suatu perubahan metabolis. Pengubahan jiwa terutama tergantung pada pembaruan pikiran. Jika kita benar-benar ingin melaksanakan kehidupan gereja, kita perlu mempersembahkan tubuh kita, mengalami pengubahan jiwa, dan menyala-nyala di dalam roh. Bila kita berminat menempuh kehidupan gereja, tetapi tidak mau mempersembahkan tubuh kita kepada gereja, itu tidak real. Namun, andai kata tubuh kita sudah menempuh kehidupan gereja, tetapi pikiran kita masih penuh dengan konsep, angan-angan, dan tradisi yang usang, andai kata pikiran kita penuh dengan kepandaian, imajinasi, dan konsepsi alamiah kita, kita bisa datang ke gereja dengan tubuh kita, tetapi kita membawa kesulitan besar bagi gereja, karena pikiran-pikiran yang belum diperbarui itu. Karena itu, tubuh kita perlu dipersembahkan, dan pikiran kita perlu diperbarui. Andai kata, demi belas kasihan Tuhan, tubuh kita telah dipersembahkan, dan pikiran kita telah diperbarui, tetapi roh kita tetap dingin, kita tetap tidak dapat menempuh kehidupan gereja. Setelah tubuh dipersembahkan dan pikiran diperbarui, roh kita pun perlu membara. Kita benar-benar berharap
dapat nampak ketiga ciri-ciri ini pada diri setiap orang saleh dalam pemulihan Tuhan. Persembahan tubuh yang mutlak bagi kehidupan gereja, pembaruan pikiran yang sempurna demi pengubahan metabolisme dalam jiwa, agar kita terlepas dari pikiran duniawi, alamiah, dan agamawi, dipenuhi dengan pikiran Tuhan sehingga kita hidup murni bagi Tuhan. Dan roh yang menyala-nyala. Bila keadaan kaum saleh dalam pemulihan Tuhan demikian, maka kehidupan gereja pasti menjadi sangat indah. Saudara Gumulya, kita memiliki ayat yang sangat luar biasa dalam Roma pasal 12 ayat 2. Dalam konteks pengubahan atau transformasi, ayat ini menyentuh ketiga bagian dari diri kita, yaitu tubuh, jiwa, dan roh kita. Saudara Gumulya, proses transformasi ini dimulai dengan kita mempersembahkan tubuh kita, bukan? Benar. Saat kita mempersembahkan tubuh kita seperti dalam Roma pasal 12 ayat 1, kita mempersembahkan tubuh kita bagi tubuh Kristus. Artinya, kita mempersembahkan tubuh kita sebagai kurban yang hidup. Tubuh kita semua diberikan bagi tubuh Kristus, dan secara praktis itu berkaitan dengan tubuh fisik kita. Saat kita mempersembahkan tubuh fisik kita, tentu saja jiwa kita ikut bersama tubuh kita. Sebagai contoh, ketika kita berhimpun bersama, kita berhimpun secara fisik dalam sebuah pertemuan. Tetapi dalam pertemuan itu, jiwa kita pun perlu dipersembahkan dan perlu ditransformasi. Saat kita berbicara tentang pengubahan atau transformasi jiwa sebagai hasil dari pembaruan pikiran kita, kita menyadari bahwa transformasi itu dimulai dari pembaruan pikiran kita, lalu berlanjut dan mencakup semua bagian dari jiwa kita, yaitu pikiran, emosi, dan tekad kita. Pikiran adalah bagian utama dari jiwa, dan ini berarti bahwa seluruh jiwa kita sedang berada di bawah pekerjaan transformasi dari pertumbuhan hayat ilahi. Tetapi, kita bukan hanya terdiri dari tubuh dan jiwa, kita juga memiliki roh. Kita memiliki roh di dalam diri kita, dan roh insani kita ini juga dibahas di dalam Roma pasal 12. Jadi, di ayat 1 ada persembahan tubuh kita. Di ayat 2 ada pembaruan pikiran kita. Dan di ayat 11 ada roh kita yang menyala-nyala. Ketiga aspek diri kita ini dibahas dalam pasal yang membahas transformasi ini. Kita mempersembahkan tubuh kita sehingga jiwa kita dapat ditransformasi. Dan kemudian roh kita menjadi menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Jadi Anda benar, hal ini mencakup lebih dari sekadar pembaruan pikiran kita. Ini juga mencakup persembahan tubuh kita dan roh kita yang menyala-nyala. Terima kasih, Saudara Gumulya. Kita akan bergabung bersama Saudara Witness Lee yang akan membacakan beberapa ayat dalam Roma pasal 13. We ought to know, any rebellious Roma pasal 13 ayat 1 mengatakan, is natural. tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Karakter alamiah manusia selalu bersifat memberontak, tetapi karakter yang telah mengalami pengubahan bersifat takluk dan patuh. Patuh kepada pemerintah yang ditetapkan oleh Allah memerlukan sejumlah pengubahan. Ayat 2, sebab itu siapa yang melawan pemerintahan, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Tidaklah berfaedah melawan pemerintah. Ia akan dihukum oleh pemerintah atau akan langsung dihukum oleh Allah.
Ayat 3. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Ayat 4. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Dalam ayat 5 Paulus berkata, sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena murka Allah, tetapi juga oleh karena suara hati atau hati nurani kita. Karena hati nurani kita perlu belajar melalui pengubahan mematuhi pemerintah. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Bayarlah kepada semua orang apa yang wajib kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Berbuat demikian menunjukkan bahwa kita mematuhi pemerintah. Jika kita dapat mematuhi pemerintah yang ditetapkan oleh Allah, itu membuktikan bahwa kita telah memiliki kadar pengubahan yang lumayan. Sebab karakter alamiah kita bersifat pemberontak. Kita adalah pemberontak sejak dilahirkan. Reaksi kita terhadap pemerintah atau penguasa selalu mengatakan tidak. Karena itu, jika kita ingin memiliki kepatuhan kepada pemerintah, kita memerlukan pengubahan yang berasal dari pertumbuhan hayat. Saudara Gumulia, ini adalah kata-kata yang sangat tegas untuk kita. Mungkin kita pernah mendengar perkataan ini sebelumnya dalam beberapa konteks lain mengenai perlunya kita hidup dalam kepatuhan pada pemerintah di bumi yang ditetapkan oleh Allah. Tetapi, apakah hubungan antara hal ini dengan transformasi yang dibicarakan oleh saudara Witness Lee ketika dia berkata, untuk menundukkan diri, kita membutuhkan pengubahan atau transformasi. Saat saya mempertimbangkan pertanyaan yang baru saja Anda ajukan mengenai patuh kepada pemerintah setempat, kepada otoritas bumiah, atau kepada penguasa yang ada di dalam masyarakat, saya menyadari betapa memberontaknya kita ini. Kita semua memiliki sifat memberontak dalam diri kita yang tidak suka tunduk kepada orang lain. Itulah alasan mengapa Alkitab mengatakan, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu." Nasihat itu sungguh diperlukan. Jika kita sama sekali tidak mengalami transformasi, akan sangat sulit bagi kita untuk tunduk kepada siapapun. Dalam Roma pasal 13 kita menyadari bahwa kita harus tunduk kepada otoritas dan kepada pemerintah-pemerintah. Kepatuhan kita terhadap pemerintah mungkin hanya sebatas formalitas belaka, bahkan dengan terpaksa. Tetapi jika kita memiliki hayat Allah di dalam kita, jika kita menikmati proses transformasi yang sedang terjadi di dalam roh kita dan menyebar ke seluruh bagian jiwa kita, maka di dalam kita akan ada kerelaan untuk patuh dan tunduk. Kepatuhan ini membuat kita semakin ditransformasi, dan transformasi ini akan meningkatkan kepatuhan kita. Pernyataan saudara Witness Lee memang cukup menarik. Untuk menundukkan diri kita membutuhkan pengubahan atau transformasi, karena kita memang memiliki sifat yang sangat memberontak. Saya rasa kita semua pernah mengalami berusaha untuk tunduk, namun tanpa transformasi. Dan kita semua tahu bahwa kita merasa sangat terpaksa. Tetapi begitu Tuhan mulai meresapi kita dan pekerjaan transformasi mulai terjadi di dalam kita, ada kerelaan
yang disalurkan ke dalam kita sehingga kita tidak merasa terpaksa. Benar, sungguh hal yang sangat menyenangkan bila kita mengalami transformasi yang sedemikian. Terima kasih atas persekutuan Anda, Saudara Gumulya. Kita akan bergabung bersama Saudara Witness Lee untuk sesi terakhir di hari ini yang akan membacakan beberapa ayat dari Roma pasal 13. Transformation is the spiritual warfare. Kini kita akan melihat pengubahan untuk peperangan, yaitu peperangan rohani. Ayat 11 mengatakan, hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Keselamatan di sini mengacu kepada langkah terakhir keselamatan, yaitu penebusan tubuh kita. Keselamatan mencakup roh, jiwa, dan tubuh kita. Dalam keselamatan langkah pertama, Tuhan melahirkan kembali roh kita. Dalam langkah kedua, Ia mengubah jiwa kita. Dan dalam langkah ketiga, yang terakhir, ketika Tuhan datang, Ia akan mengubah tubuh kita yang hina menjadi mulia. Maka perkataan, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya, dalam ayat 11, berarti keselamatan langkah ketiga, yakni diubahnya tubuh kita. Dengan kata lain, tubuh kita akan ditebus dan dapat juga dikatakan beroleh bagian dalam keputraan secara sempurna, sesuai dengan apa yang diwahyukan dalam Roma pasal 8 ayat 19, 21, dan 23. Kita perlu sadar bahwa sekarang adalah saatnya bagi kita untuk bangun dari tidur. Meskipun malam adalah waktu untuk tidur, tetapi hari sudah jauh malam. Maka kita harus bangun dan berjaga-jaga, jangan tidur lagi. Zaman sekarang adalah malam hari. Tatkala Tuhan Yesus kembali, barulah fajar tiba. Zaman yang akan datang adalah siang hari. Karena hari sudah larut malam dan telah hampir siang, kita tidak saja harus bangun dari tidur, tetapi juga harus menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan senjata terang. Ini ditujukan kepada peperangan. Ayat 13. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dengan pesta pora dan mabuk-mabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Semua perbuatan seperti itu harus dibuang. Semua itu adalah perbuatan kegelapan. Sedang kita adalah anak-anak siang. Ayat 14 sangat penting. Tetapi, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus dan janganlah menuruti daging untuk memuaskan keinginannya. Dalam ayat 12 dikatakan, kita harus mengenakan perlengkapan senjata terang. Sedang dalam ayat 14 dikatakan, kita harus mengenakan Tuhan Yesus Kristus. Jika kedua ayat ini digabungkan, kita nampak bahwa senjata terang itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Apa artinya mengenakan Kristus? Kita telah dibaptis ke dalam Kristus dan kita telah berada di dalam Kristus. Mengapa kita masih perlu mengenakan Kristus? Makna sebenarnya dari mengenakan Kristus ialah hidup bersandar Kristus dan mengekspresikan Kristus. Sungguh pun kita berada dalam Kristus, kita masih perlu hidup bersandar Kristus dan dengan real mengekspresikan Kristus. Kita wajib menempuh hidup sehari-hari bersandar Kristus dan mengekspresikan Kristus yang merupakan senjata kita untuk mengalahkan daging. Karena peperangan dalam ayat 14 bukan ditujukan untuk mengganyang iblis dan roh-roh jahat, melainkan untuk menumpas daging dengan segala hawa nafsunya, kita perlu hidup bersandar Kristus. Semakin kita hidup bersandar Kristus, maka Kristus semakin menjadi perlengkapan senjata kita untuk melawan hawa nafsu daging.
Peperangan di sini berbeda dengan melawan penguasa di udara dan iblis dalam Efesus pasal 6 ayat 12, melainkan melawan hawa nafsu daging. Karena itu, kita harus mengenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Peperangan ini pun berbeda dengan peperangan dalam pasal 7 ayat 23. Peperangan dalam pasal 7 ayat 23 adalah pergumulan antara hukum dosa dalam daging dengan hukum kebaikan dalam pikiran kita. Itu tidak ada hubungannya dengan Roh Kudus. Peperangan di sini adalah melawan perbuatan-perbuatan kegelapan dari daging dengan mengenakan Kristus sebagai perlengkapan senjata. Paulus menasihati kita, janganlah menuruti daging. Kita tidak boleh menuruti atau menyuplai daging kita dengan apa saja. Ini membuktikan bahwa daging kita masih terus ada. Tidak peduli betapa rohaninya kita, daging kita masih dapat bangkit. Daging itu lapar dan menginginkan makanan, tetapi kita harus membiarkannya mati kelaparan. Jangan sekali-kali menuruti dengan maksud memenuhi hawa nafsunya. Apa artinya menuruti daging? Karena hal ini sukar dimengerti, khususnya oleh kaum remaja, saya ingin memberikan sedikit perumpamaan. Masyarakat dewasa ini gelap dan jahat, dan penuh dengan benda-benda pemuas daging. Perhatikan, misalnya koran-koran dengan iklan-iklan dan gambar-gambarnya. Saya tidak percaya seorang yang rohani sekalipun ketika melihat gambar-gambar yang jahat dalam surat kabar tidak akan terpengaruh olehnya. Pengalaman Anda bisa bersaksi ketika Anda melihat iklan-iklan dan gambar-gambar dalam koran, daging Anda akan dibangkitkan. Maka iklan-iklan bioskop itu merupakan suatu suplai bagi daging. Tambahan pula, musuh pun telah memperalat televisi yang selalu menyuplaikan makanan bagi daging Anda yang lapar. Saya tidak berhak mengatakan bahwa orang Kristen tidak boleh menonton bioskop atau televisi. Tetapi saya katakan, lebih baik kita menghindarinya jauh-jauh. Jangan mengira Anda kuat. Andai kata di sana ada sebuah sumur yang dalam, kalau saya tidak mau jatuh ke dalamnya, saya harus menjauhinya. Jangan berjalan-jalan di sekitarnya. Kalau saya terus berjalan-jalan di tepi sumur itu, mungkin hari ini saya tidak jatuh, tapi pada suatu ketika saya bisa jatuh ke dalamnya. Maka pencegahan yang terbaik ialah menjauhkan diri dari sumur itu. Demikian pula menonton bioskop atau televisi juga merupakan satu hal yang berbahaya. Kalau Anda ingin menontonnya, Anda wajib berdoa, Tuhan, menontonlah bersamaku, di dalam rohku menonton bersamaku. Kalau Anda dapat berdoa demikian, mungkin Anda tidak salah menontonnya. Kalau tidak, lebih baik Anda tidak menonton. Bagaimanapun, bioskop maupun televisi telah diperalat musuh untuk memuaskan hawa nafsu daging manusia. Dan banyak hal yang jahat terjadi akibat pengaruh bioskop dan televisi. Saudara Gumulia, ketika kita diselamatkan, kita tahu bahwa secara posisi kita berada di dalam Kristus. Ini adalah fakta baptisan yang tidak dapat disangkal, yaitu bahwa kita telah dibaptis ke dalam Kristus. Tetapi di sini dikatakan bahwa dalam peperangan rohani kita perlu untuk mengenakan Tuhan Yesus Kristus. Apakah artinya ini? Mengapa kita harus mengenakan Kristus sedangkan kita sudah berada di dalam Dia? Ada dua sisi dalam segala hal. Berada di dalam Kristus adalah satu sisi, dan mengenakan Kristus adalah sisi yang lain. Kita berada di dalam Kristus melalui keselamatan kita, melalui kita percaya ke dalam Kristus. 1 Korintus pasal 12 memberitahu kita bahwa dalam satu roh kita semua telah dibaptis menjadi satu tubuh. Kita dibaptis ke dalam Kristus, kita dibaptis ke dalam tubuhnya. Kemudian dalam Galatia dan kitab Roma, kita diperintahkan untuk mengenakan Tuhan Yesus Kristus. Yang dimaksud dengan mengenakan Tuhan Yesus Kristus
adalah bahwa kita mengenakan Dia melalui memperhidupkan Dia dalam semua pengalaman hidup kita. Kita perlu memiliki ekspresi kehidupan Kristus dalam semua hal yang kita lakukan, dalam perilaku kita, dalam kebiasaan kita, dalam cara hidup kita. Kita ingin memperhidupkan Kristus, bukan memberi makan daging kita untuk memenuhi hawa nafsunya. Dalam berita ini ada himbauan kepada kaum remaja untuk tidak memberikan kesempatan apapun kepada daging. Jangan memberi tempat kepada daging untuk dipuaskan. Daging yang ada di dalam diri kita itu selalu lapar, selalu ingin dipuaskan. Ada banyak hal di sekitar kita yang dapat memberi makan daging kita. Kadang-kadang handphone, sosial media, TV, dan banyak hal lainnya dapat memberi makan daging kita. Tetapi mengenakan Tuhan Yesus Kristus berarti bahwa proses transformasi sedang terjadi secara batiniah dan diperhidupkan secara lahiriah. Jadi kita memerlukan Dia di dalam diri kita. Kita perlu berada di dalam Dia dan kita perlu mengenakan Dia sehingga kita dapat memperhidupkan Dia. Saudara Gumulia, terima kasih banyak atas persekutuan Anda hari ini. Pelajaran hayat kitab Roma ini sangat kaya dan sangat terbuka saat kita mendengarkan ministry ini. Dan pelajaran hayat ini juga menyingkapkan segala misteri yang ada di dalam kitab Roma. Terima kasih telah mendengarkan program hari ini. Kami akan kembali lagi besok dengan pelajaran hayat lainnya dari kitab Roma. Anda telah mendengarkan pelajaran hayat Alkitab bersama Witness Lee. Selama 21 tahun, Witness Lee mengadakan studi yang komprehensif, mengungkapkan bagaimana Alkitab menyajikan Kristus sebagai hayat bagi manusia. Program audio ini didasarkan pada berita-berita yang juga tersedia di website kami, pelajaranhayat.com. Terima kasih telah mendengarkan program hari ini.